Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miranti Handayani, dalam perkuliahan Manajemen Bisnis dan Operasional. Selain kali ini, kita akan membahas mengenai pengelolaan kualitas. Agendanya, kita bahas definisi kualitas, kemudian manfaat kualitas, kemudian pendekatan kualitas, kemudian kecocokan pakai, dan dimensi kualitas yang terakhir. Definisi kualitas itu sendiri adalah kemampuan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Keseluruhan tampilan-tampilan yang dan sifat-sifat dari suatu produk yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kegiatan inspeksi terhadap produk akhir yang dihasilkan untuk memisahkan yang bagus dari yang buruk atau jelek. Masih terkait definisi kualitas, dengan mengelola kualitas akan membantu membangun strategi yang sukses terhadap diferensiasi, low cost leadership, sama quick response. Jadi bisa meningkatkan keunikan suatu produk, kemudian meminimaliskan biaya perusahaan dalam produksi, kemudian menghasilkan sesuatu yang responnya cepat. Suatu aktivitas yang berhasil dimulai dengan lingkungan organisasi yang membantu perkembangan kualitas yang diikuti oleh pemahaman prinsip kualitas dan juga usaha pelibatan karyawan pada aktivitas yang dibutuhkan untuk menerapkan kualitas. Sedangkan definisi kualitas dari sisi produsen adalah kesesuaian dengan standar. Maksudnya, produk dibuat setelah lebih dahulu dirancang. Kemudian rancangan ini meliputi spesifikasi seperti wujud luar, warna, panjang, lebar, berat, kandungan bahan, dan jenis lainnya, serta ukuran-ukuran lainnya. Semua itu dijadikan standar untuk diwujudkan. Apabila perusahaan dapat mewujudkannya sesuai standar, maka dianggap bahwa produsen telah membuat produk yang berkualitas. Manfaat kualitas jadi itu kalau disingkat semuanya untuk konsumen terpuaskan, reputasi perusahaan meningkat, penjualan meningkat. Dirincikan seperti ini. Kalau manfaat yang pertama itu memuaskan konsumen karena fungsi produk sudah maksimal dalam segi keandalannya, ketersediaannya, kemudian pelayanannya. Kemudian dari sisi perusahaan, bagi produsen meningkatkan daya saing produknya sehingga meningkatkan reputasi perusahaannya. Kemudian dalam hal cost-nya atau biaya, menurunkan biaya dan meningkatkan keuntungan. Itu ya, dari itu manfaatnya diringkas menjadi 3 tadi. Terus pendekatan untuk mampu memenuhi kebutuhan konsumen, kualitas harus ditinjau dari 3 pendekatan. Pertama bisa berdasarkan di mata konsumen, user based approach atau manufacturer based approach, berdasarkan standar produksinya, membuat yang paling bagus, paling baik itu yang utama, atau berdasarkan produknya. Harus sesuai suatu ukuran variabel yang tepat dan dapat diukur. Jadi ada 3. Kalau kita mau memenuhi tadi manfaat dari kualitas tadi, kita harus 3 pendekatan, baik itu dari sisi konsumen, user based approach, manufaktur pada saat membuat standarisasinya seperti apa, atau dasarnya dari produknya. Produknya ada ukurannya bahwa variabelnya harus sekian, ukurannya harus sekian, jadi harus sesuai gitu ya. Itu 3 pendekatan tersebut. Kecocokan pakai atau fitness for use adalah suatu produk dan suatu produk harus dihubungkan dengan manfaat produk itu sendiri yang dirasakan konsumen dan kepuasan konsumen saat pemakaiannya. Nah, kepuasan konsumen merupakan suatu konsep yang relatif yang akan berbeda dari konsumen yang satu dengan konsumen lainnya. Terdapat perubahan kepuasan dari diri konsumen, dalam arti bahwa kepuasan itu tergantung pada kondisi konsumen itu sendiri. Dimensi kualitas harus dikembangkan oleh kegiatan tadi, seperti tadi dibilang, kalau kita mau buat kualitas harus dirancang dulu produknya, kemudian setelah dirancang, didesain, mungkin proses diolah, processing, kemudian kegiatan pelayanan. Sudah ada jadi, maka disajikan ke konsumen, bagaimanakah penilaian mereka.
4 dimensi dalam melakukan ini. Jadi ada quality of design, quality of conformance, ada availability, sama field service. Kalau kita lihat dari siklusnya, suatu produk itu biasanya pertama kan didesain ya. Desain produk, tadi kemudian dihasilkan, diciptakan produknya. Setelah diciptakan jadi barang, kemudian digunakan oleh konsumen. Kita distribusikan. Nah, setelah konsumen itu memakai, kemudian ada suatu pastilah, walaupun sudah didesain sesuai dengan harapan konsumen, pasti ada sesuatu yang perlu ada peningkatan. Jadi nanti ada timbul harapan konsumen yang lain gitu. Nanti didesain lagi, menciptakan produk lagi, kemudian konsumen pakai produknya, kemudian ada harapan yang lain lagi gitu. Seperti suatu produk itu pasti berkembang. Seperti contohnya tuh kalau misalkan kita pegang telepon genggam. Yang tadi ya sebelumnya, Alexander Graham Bell membuatkan telepon. Telepon hanya telepon yang tujuannya adalah jarak jauh kita bisa komunikasi dengan orang. Tadinya besar. Kemudian meningkat. Jadinya tidak di rumah saja, tapi bisa dibawa kemana-mana. Oke, meningkat semakin telepon genggam, tapi bentuknya masih besar sekali ya. Kemudian bisa sebesar kotak pensil dan berat. Kemudian ada lagi peningkatan bahwa telepon itu bisa dibawa kemana-mana dan sekarang sebagai kebutuhan utama, maka semakin dibuat semakin ringan, semakin simple. Setelah itu telepon tersebut tingkat lagi, tidak hanya untuk telepon tapi bisa untuk video call gitu kan, semakin berkembang produk tersebut. Nah, itu memperlihatkan dari siklus kualitas produk seperti ini gambarnya. Kemudian kita akan bahas 4 dimensi kualitas. Yang pertama itu adalah quality of design, yaitu rancangan kualitas. Ditentukan sebelum produk tersebut dihasilkan. Pihak yang terlibat dalam rancangan kualitas itu adalah engineer atau teknisi, ada marketing, ada produksi, ada tim keuangan. Yang dilakukan adalah yang pertama ada market research atau riset pasar untuk mengungkapkan kebutuhan konsumen need-nya butuhnya apa, kemudian desain konsep untuk merespon berbagai keputusan calon pelanggan yang memang bermacam-macam, kemudian menentukan spesifikasinya mau seperti apa produk nanti akan dihasilkan. Ini yang pertama, dimensi kualitas, ada quality of design, rancangan kualitas. Kemudian yang kedua, quality of conformance, kualitas atas pengolahan. Menghasilkan produk yang sesuai dengan kualitas rancangannya. Biasanya yang terlibat itu produsen, karena ini sudah di ruang lingkup si tim produksi. Apabila produk yang dihasilkan sesuai spesifikasi yang dirancangnya seperti ukuran, warna, kekuatan, kandungan bahan, dan sebagainya, maka produksi telah mampu membuat barang sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Kemudian dimensi yang ketiga atas kualitas itu ada kemampuan suatu produk atau availability, kemampuan suatu produk selama digunakan oleh konsumen. Ada 3 yang tergantung, yaitu keandalan, kemudian mudah dirawat, sama ketersediaan logistik. Andal misalnya bahannya tuh bagus gitu ya, dari material yang bagus, kemudian mudah dirawat, mudah dibersihkan, kemudian ketersediaan logistik, maksudnya ada tersediaan bahan, jadi bisa diproduksi terus-menerus dan konsumen semua bisa terpuaskan atau bisa memiliki barang tersebut. Kemudian adalah yang keempat, dimensi quality of field service atau kualitas pelayanan. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen yang sering disebut dengan customer service atau sales service. Hal ini berkaitan dengan keramahan, kesopanan, keterampilan, dan perbaikan, kecekatan dalam melayani konsumen, dan lain sebagainya. Ini terkait misalkan suatu produk sudah dimiliki. Adakah store-store terkait tempat servis? Kalau misalkan kita ada kendala di produk tersebut, ada yang bisa dihubungi dengan cepat, ini bagaimana gitu. Jadi lebih ke pelayanan setelah produk tersebut
dimiliki oleh after sales biasanya, servisnya ya. Kalau diresumesikan seperti ini, keputusan konsumen 4 dimensi tadi ada quality of design, quality of conformance, availability, sama file service. Ini terkait sama desainnya, ini terkait dengan proses produksinya, ini terkait dengan produknya yang handal, kemudian ini terkait after sales-nya, pelayanan ke konsumennya. Kalau tadi yang rancangannya pasti sebelumnya berdasarkan riset pasar, spesifik produk, sama konsepnya mau seperti apa. Kalau yang terkait dengan produksinya, conformance, pengolahannya itu hubungannya sama manajemennya perusahaan, bagaimana teknologi yang digunakan, kemudian tenaga kerjanya seperti apa. Kemudian lanjutnya terkait barangnya itu seperti apa, keandalan yang dimiliki barang tersebut, itu tahan lama, ketersediaannya banyak atau cepat, kemudian mudah dirawat. Kemudian terkait after sales, setelah produk tersebut dimiliki oleh customer, konsumen, bagaimana si pelayanan si perusahaan tersebut, terampilkah, integritas, kemudian cepat tanggap dalam memenuhi semua keluhan atau kebutuhan setelah pembelian produk tersebut. Setelah kita bahas dimensi kualitas, kita bahas biaya kualitas, yaitu biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena kualitas yang buruk. Biaya yang berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan kerusakan. Jadi ini prosesnya bukan hanya setelah produk sudah diterima, tapi dari proses awal penciptaan, pengendalian, perbaikan. Jadi biaya kualitas itu sudah dihitung saat awal ya. 4 golongan biaya kualitas. Yang pertama adalah biaya pencegahan, biaya untuk mencegah kerusakan produk yang dihasilkan, biasanya di proses di teknik perencanaan kualitas, dari pelatihan tenaga kerja dan lain sebagainya. Biaya kegagalan eksternal, itu biasanya biaya yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian dengan persyaratan yang terdeteksi setelah produk dikirimkan ke pihak luar atau konsumen. Biaya penanganan keluhan, terus kemudian ada biaya penarikan kembali produk. Kemudian ada lagi biaya kualitas, itu yang ketiga, biaya kegagalan internal, terkait biaya yang terjadi karena ada ketidaksesuaian dengan persyaratan yang terdeteksi sebelum produk dikirim ke pihak luar. Itu misalnya biaya sisa bahan, pengerjaan ulang, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang keempat, biaya deteksi. Itu biaya untuk menentukan apakah produk dan jasa sesuai dengan persyaratan kualitas. Biasanya itu terkait pemeliharaan dan pengujian bahan baku, evaluasi persediaan, dan lain sebagainya. Perlu dihafalkan 4 golongan biaya kualitas ini. Standar kualitas. Suatu perusahaan sudah memenuhi kualitas yang baik, maka biasanya ada standarnya. Yang pertama itu biasanya Malcolm Baldrige National Quality Award. Itu penghargaan pemerintah Amerika Serikat kepada perusahaan-perusahaan yang mencapai tingkat kualitas tertinggi. Ini digunakan di Amerika ya. Kemudian ISO atau International Standard Organization, sekumpulan standar kualitas yang diakui secara internasional. Ini internasional, jadi semua negara pakai ISO. Kemudian TQM, itu Total Quality Management, penekanan kualitas yang meliputi organisasi secara keseluruhan, mulai dari supplier hingga konsumen. Jadi kita nanti bahas cuma 2 ya, yang Malcolm Baldrige ini tidak kita bahas karena ini khusus di Amerika Serikat. Kita bahas yang selanjutnya itu terkait ISO sama TQM. National Standard Organization itu ada 4. National Standard Organization itu ada 4. Yang pertama ISO 9000, yang kedua ISO 14001, yang kedua ISO 2800, kemudian yang keempat ada ISO 2200. Ini beda-beda kegunaannya. Kalau ISO 9000 untuk memastikan mutu sebuah perusahaan, di mana perusahaan tersebut harus bisa menjamin kualitas produk atau jasa tidak terpaku pada bidang tertentu. Ini secara umum bisa digunakan
membantu perusahaan menjamin kepuasan pelanggan serta membantu mengembangkan hal-hal baru agar tetap sejalur dengan tujuan perusahaan. Kemudian ada yang ISO 14001, yaitu berguna untuk menjamin dan memastikan bahwa perusahaan memperhatikan keseimbangan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, ISO 14001 berkaitan erat dengan manajemen lingkungan dan dampak-dampak yang timbul dari adanya perusahaan tersebut. Lebih ke dampak lingkungan ya. Ini secara umum dipakai, biasanya semua ada ini standarnya, ini yang paling minimal, ini yang terkait dengan lingkungan. Kemudian ada ISO 2800, itu penentuan standar mencakup keamanan rantai pasokan atau keamanan segala aktivitas dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut, karena pekerjaan yang dilakukan memiliki resiko yang cukup tinggi. Bidang-bidang usaha yang memerlukan sertifikasi ini biasanya bisnis perhotelan, tambang, perbankan, dan fasilitas umum lainnya. ISO 2800 ini terkait dengan kita singkat tuh rantai pasokan sama keamanan aktivitas. Jadi ada perbankan juga, ada tambang juga. Kemudian ISO 2200 terkait perusahaan harus memiliki standar sertifikasi perusahaan bergedang di bidang pangan, mencakup segala jenis produk makanan dan minuman. Perusahaan harus bisa menjamin bahwa produk telah diuji keamanannya sebelum bisa dikonsumsi secara seluruh. Diperlukan juga adanya peningkatan quality control serta rencana pengendalian produk. Ini lebih berkaitan dengan pangan atau produk makanan dan minuman ya, ISO 2200. Jadi sertifikasi ini berbeda-beda sesuai dengan kegunaannya. Kemudian tadi ada standar yang ketiga, TQM, yaitu yang biasanya ini bukan sertifikasi tapi total quality management. Dari manajemen itu sendiri harus memenuhi 6 konsep. Terus standar kualitasnya itu bagus. Yang pertama, perbedaan karyawan 85%. Permasalahan kualitas terletak pada bahan dan proses, bukan pada kinerja karyawan. Oleh karena itu, melibatkan karyawan pada setiap tahap produksi adalah sebaik-baiknya cara untuk memahami kelemahan sistem. Kemudian konsep yang kedua, perbaikan terus-menerus. Perbaikan yang tidak pernah berhenti meliputi sumber daya manusia, kemudian peralatannya, suppliernya, bahannya, produser, mencapai kesempurnaan. Ada benchmarking, pemilihan standar kinerja yang mewakili kinerja terbaik sebuah proses atau aktivitas. Kemudian ada konsep Taguchi, yaitu ketangguhan kualitas, fungsi kerugian kualitas, sama kualitas berorientasi target. Ada namanya konsep yang kelima, just in time atau JIT, konsep produksi dan mengantarkan barang saat dibutuhkan. Just in time dapat meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya kualitas. Ada alat TQM, yaitu peranti yang bisa memudahkan penerapan TQM ini. Ada 7, ada brainstorming, bagan alin, arus, analisis SWOT, dan lain sebagainya. Kita bahas di sini. Alat TQM yang pertama ada diagram sebar atau Scarlet diagram, sebuah grafik nilai yang menunjukkan variabel yang dihadapkan dengan variabel lain. Kemudian ada diagram sebab akibat, alat untuk mengenali elemen proses atau penyebab yang mungkin memberikan pengaruh terhadap hasil. Kemudian alat TQM yang ketiga adalah lembar pengecekan, suatu formular yang didesain untuk mencatat data. Masih kurang apa? Kemudian ada diagram alir, diagram yang menjelaskan langkah-langkah dalam proses. Misalnya nanti sampai step 1, kemudian hasilnya seperti apa, yes atau no. Kalau yes, step
melanjut ke step 2 yang option 2, kalau no step 2-nya tapi yang option 1, kemudian nanti sama-sama ke step 3. Tuh. Kemudian alat TKM yang kelima ada diagram Pareto, grafik untuk mengenali dan memetakan masalah atau cacat dalam urutan frekuensi tertentu. Ini cacatnya menurun, frekuensi menurun ya. Histogram, distribusi yang menunjukkan frekuensi kejadian sebuah variabel. Kemudian alat TKM yang ketujuh itu diagram pengendalian proses. Gambaran grafis data yang sejalan waktu yang menunjukkan batas atas dan bawah proses yang ingin dikendalikan. Seperti ini ada batas atas, batas bawah. Ini ada terdiri dari variabel sama waktunya. Ya, selesai untuk perkuliahan mengolah kualitas dalam kelas manajemen bisnis dan operasional. Kita lanjut ke latihan soalnya. Kemampuan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen disebut kualitas. Yang termasuk dalam manfaat kualitas berdasarkan pendekatan produksi adalah kesesuaian terhadap standar. Di bawah ini yang bukan merupakan manfaat kualitas adalah memuaskan konsumen, iya. Memuaskan keseimbangan, iya. Meningkatkan daya saing, oke. Menurunkan biaya, oke. Ini, mengendalikan elemen proses yang mungkin memberikan pengaruh terhadap hasil. Bukan manfaat, ini elemen sebab akibat. Kemudian soal yang keempat, pendekatan yang memandang bahwa kualitas merupakan suatu variabel yang tepat dan dapat diukur disebut pendekatan terkait fabrikasi. Nah, oke. Biaya untuk mencegah kerusakan produk yang dihasilkan disebut biaya pencegahan. Yang A. Sekian untuk perkuliahan hari ini. Semoga semua paham dan mengerti. Jika ada yang kurang berkenan, silakan di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di perkuliahan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.